Aduh. Mang, ngapain? Biasa. Kayak tahu aja gua kebiasaan lo. Biasa ngapain? Ini si meja gimana bang? Kangen juga nih, ngumpul sama anak-anak nih. Iya. Sebagai alumni, kangennya kantinnya doang, belajar sih enggak. Langsung. Ada bang. Bukan dong. Tadi kau diajak ngecos nggak ikut bercanda. Kira-kira ada aku sekarang mau bercanda. Kita sambut Bang Jenda Clover. Nostalgia, berani kita beda. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Ini mau apa nih? Yang bening-bening lah. Yang penting. Kayak istriku. Karena di depan kakak aja kan ngomong itu kak. Karena istriku ikut. Kalau enggak, ikut, kalau enggak. Jangan ditanya sekarang. Ini bang, minumnya. Terima kasih. Dia ngasih dulu alat ya, ngasih harga. Udah bang, ini bang, nanti gigi lu ompong semua bang. Yang kanan soalnya udah pada hilang itu. Tadi nyusul. Enggak efek masa muda dulu kan jadi gigi rapuh sekarang. Oh, kenapa emang masa muda? Lu kan masa muda sering begini. Weh, apa tuh begitu? Tambah kacang. Kok ada nembak jadi wasit loh? Kok nembak jadi wasit? Kok lempar kacang begini? Oke, Bang Jendra. Aduh. Lo kenapa ada Clover sih? Nama lu? Clover tuh dari mana sih Clover tuh? Sebenarnya McClover. McClover. Bukan M Clover. Orang kan banyak yang salah M Clover. M Clover. Padahal maksudnya McClover. Ah. Dari kata Mac. McLove. McLove. Kok agak-agak Ah, Mac itu apa? Agak-agak McD ya. Iya, agak-agak McD nih. bukan itu kali maksudnya. Bukan. Emang itu maksudnya. Nanti di WhatsApp deh. McLove. McLove. McLove itu artinya pembuat cinta. Oh. Yang apa? Kayak Macpeace, pembuat damai. Nah, ini McLove pembuat cinta. Di mana ada jenda, di situ ada cinta. Oh, nice dream. MacBook belum masuk brandnya kan ya. Nanti kalau brandnya udah masuk, Jangan disebut, bisa jangan ditaruh disebut. di sini. MacBook jangan. Dia mah nggak usah dipromoin juga udah David Gadgetin udah. Tugasnya dia bukan tugas kita. Orang di sini. Tiba-tiba jadi Ahmed Gadgetin nih. Nama asli emang siapa bang? Nama aslinya Jenda Munte. Munte itu marganya. Jenda Munte. Munte. Marga Medan. Dari Siantar, iya dari Batak, marga orang Batak. Oh, padahal packaging loh itu Jenda Munte. Tidak bisa dibantah karena bisa jadi masalah. kamu mengarahkan saya. Enggak, maksudnya kalau bisa pakai nama Munte kan orang juga sastra silalahi masih bawa marga ya kan tuh. Kena lagi aku, kena lagi. Bang Asep mau kemana? Kantinnya nih siapa yang jagain? Pipis dulu. Terus aku yang jaga. Terus aku yang jaga di sini. Bentar aja. Panggil Satpol PP kok dibongkar. Kan ini di dalam lingkup sekolah. Oh, di sekolah. Ceritanya lingkup sekolah ini. Emang dia mah suka gitu, suka ninggalin barangnya. Ini kan emang kantin kejujuran ya. Bukan kejujuran. Konsepnya. Ikan lele kau nggak hidup ini kan? Ntar kita lagi ngobrol berenang. Kau alumni sini, men? Alumni sini. Oh, mana nggak ada yang pecah-pecah? Enggak, bukan loh. Enggak, jadi ceritanya alumni sini lah pokoknya. Podcast kan menceritakan tentang gue tuh pengen rebranding lagi podcast gue sementara Nostalgia. Oh, kau udah mau ganti branding bukan Rahmat Tawuran lagi, bukan? Enggak, bukan. Sekarang Rahmat kantin dah. Rahmat yang dekat sama pemerintah sekarang. Allah. Pemerintah sekolah. Pemerintahan sekolah. Iya, karena ada birokrasinya di Oh sekolah. iya, kepala sekolah. Betul. Emang kepala sekolah gue tuh gemoy sih kebetulan. Saya tidak mengarahkan ke sana. Enggak, emang gemuk, emang gemuk. Kepala sekolah gue yang sekarang itu. Oh, suka joget juga. Enggak kalau itu. Tidak mengarah ke sana. Mas Rahmat.
wartawan bang? Wartawan. 10 tahun itu. 10 tahun. Apa itunya spesialisnya? Aku paling lama di kriminal dulu. Wah, damn. Di nongkrongnya di polsek-polsek, di Polres, terus di kamar mayat. Bahkan aku pernah ditinggal bareng body parts. Betul. What the hell? Nggak seserem itu loh. Oh, nggak seserem itu. Nggak seserem itu. Gua udah kaget gua. Urusannya sama yang kayak gitu-gitulah. Oh, kasus kriminal apa yang bikin Bang Jenda jadi wah gila nih orang bisa begini. Aku udah nggak ingat ya. Maksudnya yang sampai bikin kita tuh wow gitu. Cuman karena udah keseringan dan kalau dulu tuh di Jakarta Timur itu kejahatannya bisa dibilang banyak yang lebih beda daripada wilayah-wilayah lain kayak di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Karena mungkin Jakarta Timur itu dia urban dan berbatasan langsung dengan Bekasi, dengan Depok, dengan sebagian wilayah Bogor. Jadi tuh karakteristiknya tuh mungkin itu yang membedakan ya. Jadi tuh bisa dibilang Jakarta Timur tuh ngeri-ngeri lah kasusnya. Ya itu tadi yang aku bilang. Itu tubuhnya udah setengah busuk waktu aku ketemu di samping itu dari paha sampai bawah itu udah keluar minyak-minyak gitu. Terus di Jakarta Timur tuh kan? Ya di Jakarta Timur 6 tahun aku di Jakarta Timur. 6 terus tahun. Pindah ke ngepost di Polda, dari Polda pindah ke KPK. Oh, kalau misalnya jadi wartawan, kalau menurut gue jadi wartawan kriminal apalagi ya. Kalau misalnya di Jakarta, apalagi Jakarta Timur, itu menurut gue mah headline terus nggak sih kejadian-kejadiannya? Iya, hampir. Karena tinggi kriminalitasnya. Kalau misalnya mungkin abang di Adelaide, di Australia, yang kriminalitasnya 0%. Di sana mungkin kriminalitasnya cuman ini ya, bumper nyenggol pot bunga. Itu kayak udah ngeri kali di sana ya. Pernah nggak temen jadi korban terus diberitain sama Bang Jenda? Aku yang Jadi korban. Aku nggak tahu ini korban apa nggak, kalian masih bisa googling ya. Nanti kalian googling itu wartawan keracunan nasi kotak. Nah itu yang keracunan aku. Yang beritain temenku dan itu ditambah-tambahin sama mereka. Mereka nggak ada wawancara sama aku. Jadi tuh dia kayak udah tahu tuh jawaban aku apa gitu. Karena kan aku di UGD. Jadi waktu itu ceritanya lagi ada gusuran, terus ada jatah makan untuk petugas yang ikut dalam pengamanan penggusuran itu. Nah aku ngambil. Nah itu petugas-petugas yang makan itu semuanya keracunan dan aku makan 2 nasi kotak. Yang makan nasi kotak aja keracunan tuh, Met. Nah mereka tuh bikin beritanya gitu. Wah, makanannya enak banget, aku lahap. Nggak ada, aku lahap. Tapi mereka tuh ngeberitainnya gitu. Tapi karena mungkin teman. Ya karena mungkin teman. Jadi apa dia nuntut juga ya elah kasih kopi juga. Karena mereka tahu aku juga nggak mungkin nuntut. Paling aku yang ngomel-ngomel aja. Kalian kok ini ya improve. Tapi emang boleh ngimprove supaya berita jadi lebih menarik. Karena esensinya nggak boleh sebenarnya, tapi esensinya adalah selama yang disampaikan adalah fakta, kan penggunaan diksinya aja yang diimprove sama mereka sebenarnya. Sama mungkin mereka juga mengamati bahwa memang aku selahap itu sampai 2 nasi kotak. Patokannya lahap adalah itu 2 nasi kotak. Karena yang 1 kotak aja keracunan, apalagi yang 2 kotak. Netizen pada komen, itu wartawan bisa sampai keracunan 2 nasi kotak emang nggak kerasa mulutnya sendiri, emang mulutnya yang basi kali. Ayo lucu banget. Bang Jana nih jadi wartawan ya. Emang dulu kuliahnya apa? Kuliah jurnalistik. Serius. Jurnalistik? Aku di UKI. Oh pantes sekarang tuh apa nih ngejurnalising netizen-netizen yang suka komen. Betul. Cuma kan bedanya kalau dulu gara-gara tisu doang ngamuk dah nih banget. Kalau dulu kan aku yang biasa nanya. Nah, kayaknya sekarang karmanya adalah aku yang sekarang ditanya terus. Oh. Nggak usah di-callback. Kan biasa aja tadi. Nggak lucu-lucu banget. Kenapa di-callback? Gak apa, gue ada di situ juga. Bingung nanya gimana. Oh jadi dulu emang jurnalistik dan emang berarti jadi wartawan tuh cita-cita dong. Kalau dari zaman kuliah udah jurnalis. Sebenarnya aku tuh cita-citanya
Spider-Man, Superman. Nah, kalian pada senyum-senyum kan? Tapi kalian harus tahu bahwa Spider-Man, Superman, superhero itu profesinya jurnalis. Oh, iya, Peter Parker. Peter Parker itu jurnalis. Jurnalis Batman. Batman enggak, Batman anak orang kaya. Tapi temennya jurnalis. Iya, Superman itu Clark Kent, Iya. jurnalis. Jurnalis. Terus Ant-Man. Semuanya aja lo bilang. Marvel itu perusahaan media. Enggak juga. Masa Marvel ada koran ya? Orang dia ngeluarin komik bukan koran. Ya kau sebut semuanya. Oh jadi bener ya. Jadi waktu itu karena suka sama superhero itu, karena nggak bisa jadi si Spider-Man, akhirnya jadi profesinya Peter Parker. Betul, tapi kan itu kan cita-cita anak-anak ya. Memang kan kalau duluan kita taunya cita-cita setinggi langit gitu kan. Ya cita-citanya superhero. Tapi ternyata pas aku nonton itu, wih kayaknya keren ya. Jurnalis itu adalah orang, bisa dibilang adalah orang pertama sebagai saksi yang bisa ada di lokasi. Bahkan mungkin sebelum rame orang ke sana, polisi atau dari pihak-pihak manapun, jurnalis mungkin udah di sana. Oh, dulu SMK-nya jurnalis juga apa? Enggak, aku SMA dulu. SMA, sekolahnya jurnalis. Gak ada. Dulu ekskul tuh paling teater, pramuka, paskib. SMP sekolahnya jurnalis, SMP. SD aku ekskulnya jurnalis aku. Gitu dong. Apa aku gitu gak ada, bukan. Gak ada kok gitu. Ya, biar kooperatif. Gak ada. SD, SMP, SMA gak ada ekskul jurnalis. SD gak ada ekskul jurnalis. Gak ada, TK juga gak ada. Oh, TK gak ada. Dulu mah gak ada ketertarikan, pokoknya pas kuliah aja ekskul. Soalnya SMK gue ada jurusan ekskul jurnalistik. Setelah tahun 2010 atau tahun 2005 ke atas kayaknya baru ada di SMA itu. Dan waktu itu kan SMA, SMK kejuruan itu udah mulai semakin spesifik kayak orang kuliah kan. Jadi ada jurnalis, ada broadcast juga. Ada pasti. Broadcast. Dulu udah dari SD sih aku. SD, SMP juga. Kau SD di Adelaide yang berita kriminalnya Bempang nabrak pot bunga. Nanti coba obrolan pertama itu. Oke, bagi yang nggak tahu, coba mundurin ya. Oh, jadi kalau gua waktu itu SMK-nya itu ada jurnalistik, jadi tertarik juga tuh sama jurnalistik. Cuman saat itu cuman ngeberitain yang terjadi di sekolah. Malas nggak? Terus pengen kayak detektif Conan gitu loh. Dulu gue suka banget Conan soalnya. Nah, itu salah satunya aku pengen detektifan juga memang. Oh, pengen jadi kayak Conan gitu. Nggak jadi harus jadi Conan, kan detektif ada banyak. Ada Sherlock Holmes, ada Conan, ada Sucipto. Siapa itu siapa? Yang random, detektif random. Bisa siapa aja kan? Oh iya, tapi itu siapa? Terkenal nggak itu tokoh? Enggak ada, maksudnya ini random aja. Entah di luar sana, entah Joko, entah Agus, entah Sucipto. Oh, oke. Tapi lu bandel gak sih Bang? Kayaknya kalau gue lihat ya dari muka lu, kayak muka-muka suka makan gorengan 5 ngaku 10 ya? Ini siapa yang riset nih? Soalnya aku gak pernah ngomong, tapi itu dulu. Sebenarnya bukan gorengan. Aku tuh kebiasaan di kantin. Dulu kalau di Siantar itu, jadi di kantin itu, kita beli sirup itu 1 gelas, itu ngambil sendiri dari termosnya. Jadi kayak termos es gitu, di dalam udah ada sirupnya, kita isi. Nah, aku tuh punya kebiasaan sebelum habis ketika dia udah 1/4, aku isi lagi tuh, Bu, belum habis nih, aku isi lagi. Jadi tapi tetap dihitung 1. Nah, itu aku bisa ngisi 3 kali sampai 4 kali. Ingat gak ibu kantin namanya siapa? Ibu kantin Mujur namanya. Coba ibu kantin Mujur kalau mungkin nonton, kira-kira kerugiannya berapa di total ya Bang ya? Tapi nggak pernah marah loh. Oh, nggak pernah marah? Kantin Mujur tuh nggak pernah marah. Aduh, padahal tiba-tiba aku keluar paku aja dari sana. Langsung santet dong itu, serem dong. Nah, ibu kantin Mujur tuh baik. Itu kenapa anak-anak bandel suka di sana? Lah, karena dia nggak marah, dagangannya dia dimalingin. Nggak marah, tapi memang jadi kesayangannya anak-anak bandel. Kantin itu. Dia yang suka ngelindungin kalau misalnya ada bawa HP gitu. Zaman aku sekolah belum ada HP dulu. Oh, belum ada. Tapi biasa kita ngumpetin rokok. Ngumpetin rokok tuh di kantin dulu, di belakang kantin. Mungkin Ibu Mujur juga nggak tahu, tapi mungkin buat guru BP, kepala sekolahku bisa cek di belakang kantin Mujur ada pot bunga. Nah, di bawah-bawah tuh suka ada biasanya tuh. Suka ada
naro 2 batang, 3 batang kayak gitu. Kok bisa ditaruh di pot? Kok bisa sih nggak ketahuan bang? Iya kan, karena yang masuk ke situ pun guru males biasanya. Yang berani masuk ke kantin itu Guru cuman rajin. guru BP kami. Oh. Tapi guru itu juga guru BP favorit yang memang jadi teman kompaknya anak-anak. Dan biasanya dia kalau nangkep kita misalkan ketangkep ngerokok atau di kantong kita, kadang kan lu anak sekolah tuh naruh rokok, belinya kan masih batangan tuh. Ya. Naruh rokok di kantong atau ditaruh di kuping. Nah itu biasa kalau kita lagi nongkrong di kantin dia ambil nih, dia ambil yang dari kantong juga dia ambil, terus dia nanti kamu ambil di ruangan saya ya gitu. Jadi dia punya alasan untuk manggil kita ke ruangan. Oh, baru dah tuh diomonginnya baik-baik. Nah itu diomongin. Nah kan nih dia ngapain? Coba tuh ngapain bu air panas tuh? Ada air panas ya? Mas ini dong mie. Oke. Mie aja nih. Dangdut mie, bang. Bilangnya dangdut mie bang. Kenapa dangdut? Soalnya kan saya nggak suka pop. Saya sukanya dangdut. Karena dia belum sponsor. Kalau udah sponsor baru. Aku nanti aja aku. Siap. Aku minum aja ini. Oke. Oh tapi ini demi kepentingan mengundang sponsor nggak apa-apa sih. Taruh aja. Nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Dangdut mie. Kirain tadi bawa dandang kamu main PUBG kau di sini. Tunsun dia. Tunsun dah. Kalau kau sendiri bandel nggak kau? Wah kacau sih, gua sih dulu waktu zaman sekolah ya. Wah kacau sih. Wah parah banget nih pasti. Parah banget. Kenakalan paling parah kau. Waktu itu temen gua kan beli gorengan ya. Duitnya kurang, gua tambahin bang. Gila gak tuh? Gimana? Gua tambahin kesusahannya. Sini duit itu semua. Pokok pala gitu namanya. Jadi dia nggak bisa beli. Orang udah susah. Ya karena sama-sama susah. Sama-sama susah. Kan biasanya gitu kan, yang orang-orang susah saling berkelahi. Orang-orang yang di atas yang bersenda gurau. Biasanya gitu. Matanya yang gitu dong. Aman gak nih? Jok seperti ini tidak cocok buat saya. Allahu Akbar. Kopinya. Oke, kok disebut? Mana udah gua plesetin dangdut mie. Ya udah. Mana bos? Kau nggak bisa kau ngantar makanan dari belakang kau. Harus sekali kau tutupin kameranya. Padahal muat loh ini kesini. Muat. Emang orangnya nyari masalah dia bang. Kita gebukin aja ya. Lu cemilan nggak? Cemilan kan nggak enak gua makan lu nggak makan. Cemilan nih. Kacang polong. Kacang polong. Itu ada mie gomi. Itu ada. Momogi. Kalau rendang bukanya susah lagi. Bukanya susah itu. Ya Allah. Ya Allah mukanya kayak. Oke. Yang rasa jagung emang enak, yang rasa jagung. Satu aja cukup, ya kan. Padahal boleh ngambil sepuasnya lo di sini lo. Di belakang kamera dong. Oh di belakang kamera itu mah ya. Mau main belakang mulu. Jadi waktu di sekolah kenakalannya mah nggak cuman ngerokok doang paling ya, lu mah ya. Aku bolos pasti pernah lah bolos. Nah itu kan emang kegiatan yang seru. Iya, bolos sama ini nggak tahu ya ini kenakalan atau enggak aku nggak tahu. Cuman waktu itu kita anak-anak IPS, aku kan IPS lu. Oh. Anak-anak IPS sepakat kami waktu itu janjian pokoknya sebelum setengah jam kita harus selesai duluan UN. Wish. Itu kita pokoknya sebelum setengah jam harus sudah keluar semua, dan ketika keluar kita di belakang kelasnya anak-anak IPA kita teriak-teriak, kami udah keluar, kalian lama kali, katanya orang pintar gitu. Cyber. Tapi mereka tidak tergoda, mereka tetap di dalam sampai waktu selesai. Dan nilai yang terbaik siapa? Ya mereka. Ayo kalau cepat-cepatan mah ngisi ngasal juga cepat, tidak menentukan kecerdasan. Tapi di sekolahku anak IPS, maksudnya anak IPA-nya lulus semua, anak IPS-nya juga. Oh. Artinya waktu itu kan kita salahnya adalah, mungkin salahku dulu adalah orientasinya kita yang penting lulus kan. Kita waktu itu nggak ada orientasi harus punya nilai sekian. Yang penting bisa lulus aja gitu. Tapi selama sekolah nggak pernah ngelakuin tindakan kriminal ya? Aku pernah maling. Allah. Maling gembok. Allah nggak umum lagi yang dicolong. Aku suka ngolek dulu ya. Aku suka ngikut
ngikut nongkrong di jalan. Nah kita suka pakai rantai yang ada gemboknya. Nah jadi kalau kita nemu gembok, gimana caranya kita ngambil gemboknya terus itu jadi koleksi kita, jadi kayak pencapaian gitu. Achievementnya semakin banyak gembok berarti semakin pernah melakukan sebuah kriminal gitu. Oh, jadi itu yang makin bungkuk, makin jago tuh orang tuh. Karena kan makin berat dong. Ada gembok semua gitu ya. Karena makin berat dong. Oh dulu nyolong dikirain buat ini loh dikiloin. Enggak. Jadi kayak achievement kita bahwa dia udah banyak nih yang diambil yang berhasil gitu. Aneh banget circle-nya ya. Nggak ada kan, maksudnya baru denger kan. Iya. Kejahatan. Abang juga baru cerita di podcast ini doang kan? Podcast lain belum pernah cerita. Belum pernah. Eksklusif di Nostalgila. Tapi kalau waktu kecil, katanya abang ini ya, dulu waktu kecil tinggalnya di Cawang kan itu lumayan bang. Itunya apa namanya kriminalitasnya di situ. Ini bukan iniin Cawang ya, cuman emang terkenal. Ya sebenarnya kalau buat kita yang tinggal di sana, kita nggak ngerasa seperti itu. Karena udah jadi. Karena yang aku tahu ya aku selama di sana aku nggak pernah jadi korban, nggak pernah ngelakuin kejahatan. Aku kan tinggal di Mayasari yang mungkin orang anggapnya serem, Bronx di situ. Tapi kan sebenarnya karena dia deket, waktu itu masih ada terminal Cililitan dulu, yang sekarang jadi PGC. PGC itu dulunya terminal Cililitan. Nah wajar kalau di terminal ada kejahatan, mungkin larinya ke arah daerah rumahku itu. Jadi bukan karena disitunya yang ngeri sebenarnya. Tapi kan di mana ada terminal, ada pasar, kemungkinan karena orang ramai, kemungkinan adanya clash, kemungkinannya ada kejahatan bisa aja. Orang tua kebetulan mamaku jualan di terminal PGS, di terminal Cililitan itu. Jualan apa? Warung Madura? Aku orang Batak. Oh warung Batak. Bukan warung Batak. Warung Ucok. Ya kalau orang Batak warung Ucok namanya. Tapi bukan warung. Oke. Makanya aku belum selesai udah kalau contoh saja terus ya. Iya, warung gimana? Kayak jual kopi, kue gitu loh. Jual lapet, makanan orang Batak tuh kue orang Batak lapet. Oh, warkop-warkopan. Ya. Iya. Yang apa namanya etalasenya nggak banyak. Kebetulan dulu mama malah nggak pakai etalase. Dia cuma termos aja gini ditaruh. semua. Cirkus dong mamaku. Jadi ditaruh di bawah gitu. Iya, ada meja sama termos. Nah nanti langganan mamaku biasanya dia supir-supir. Jadi biasa, Kak kopi, nanti diantar udah diplastikin. Oh. Sama mamaku. Wah jadi itu mah udah ada pelanggan tetap lah ya. Iya. Gak pernah kena kejadian apa gitu nyokap di situ? Nggak pernah. Dulu kayaknya mama tuh justru jadi kesayangannya. Nanti aku balikan mejanya. Jatuh. Cerita aja lanjut. Mama tuh jadi kesayangannya preman-preman terminal situ. Jadi dilindungi. Iya, karena biasanya ya awalnya mungkin dulu mama tuh kayak mungkin karena takut awal-awal jualan mungkin suka dikasih kopi gitu kan preman. Tapi makin kesini akhirnya justru preman-preman itu suka nongkrong di tempatnya mama. Oh, jadi nyangkanya orang-orang tuh anjir di warung di BK preman nih. Mungkin jadi kayak begitu. Wah itu ibu-ibu itu pasti ketua preman tuh. Ya enggak juga. Nanti kau bilang lagi mama aku pemilik kos-kosan kungfu asal. Ya. Rokok, ada rokok di sini. Tiba-tiba Emang orang tua kungfu dulu. Oh iya. Jadi karena mungkin baik ya sama preman-preman enak sih kayak gitu ya. Iya, ya, tapi kan sebenarnya salah satu dan aku percaya bahwa salah satu ilmu survival di dunia ini adalah adaptasi, dan menurutku itu adalah caranya mama untuk beradaptasi dengan lingkungan yang menurut orang-orang tuh masuk di terminal Cililitan aja saat itu ya tahun 90-an itu kayak ngeri lah. Tapi justru mama tuh bisa ada di sana seharian. Oh, jadi kalau ada problem tuh dihadapin ya, nggak dihindarin. Ya, dan justru kita nyari cara gimana supaya kita bisa menyelesaikan problem itu dengan kita tetap berada di sana tapi masalahnya selesai kan. Oh, itu. nice dream.
Itu berarti yang bikin Bang Jena sekarang jadi influencer karena beradaptasi. Bisa dibilang kayak begitu, bisa dibilang kayak begitu. Awalnya gimana sih kok bisa jadi tiba-tiba ya kalau misalnya gua sih ngelihat lu waktu itu nyanyi nggak jelas gitu kan. Iya. Gua bilang ini orang kok PD-nya tinggi banget nih gua kata nih. Itu apa tuh yang menginspirasi abang nyanyi-nyanyi di lampu merah? Apa bang waktu itu barangnya bang bisa begitu efeknya? Karena tinggal di terminal nih, circle preman. Ya orang nyangkanya apa bang? Sebenarnya arah podcast kalian ini mau jebak gitu. Kita ngobrol ngalur ngidul. Nanti kalian tanya aku pakai barang apa? Enggak bukan. Maksudnya dorongannya apa, kopi kah? Atau buat menginspirasi kan kopi bisa. Boba. Apa yang bikin abang tercetus? Wah, gua kayaknya bikin kayak gini-gini dah. Jadi sebenarnya buat temen-temenku yang mungkin dulu di zaman kuliah ya, itu udah tahu bahwa aku memang punya kebiasaan seperti itu. Bahkan sebelum ada orang hobi mengupload video ke media sosialnya. Dan memang aku nggak ngerekam juga. Jadi zaman kuliah tuh aku memang punya kebiasaan kayak begitu. Oke, jekesan gitu ya? Iya. Jadi tuh aku suka tuh ngebonceng kayak dulu zaman aku pacaran sama istriku. Istri yang pertama. Istriku cuma satu. Oh iya, maksudnya yang pertama dan selamanya. Iya. Maksudnya itu. Kau berharap kali aku keselip ya sini ya. Enggak. Ih, dia mah curiga mulu. Masalahnya istriku nonton, men. Iya kan istri pertama Kalau dan dia nggak ikut baru. bukan. Aku bilang istri pertama dan selamanya itu. Iya. Makanya jadi potong-potong. Terus Ya, waktu aku mau pacaran bahkan dari PDKT kayaknya aku tuh udah nggak jaim sama dia dan aku tuh pernah boncengan sama dia. Aku pakai helm, dia nggak pakai helm. Begitu di lampu merah nanti aku teriak nih, wah, dan semua orang kan akhirnya ngeliat ke kita. Itu dia cuma bisa nunduk di belakang motor. Dan itu nggak direkam. Padahal bagus tuh buat konten. Ya. Sekarang ya bikin yuk. Enggak juga, harus langsung kau bikin sekarang. Bagus idenya itu. Nah, setelah rame orang sering upload sesuatu di media sosial, akhirnya kenapa aku nggak coba upload? Aku posting saat itu aku kan masih jadi jurnalis. Nah, aku punya akses ketika misalkan waktu itu aku ingat ada bentrok di Bawaslu. Waktu itu ada bentrok, lagi bentrok itu di belakang Brimob, aku nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Iya, aku ngeliat itu. Nah, mungkin orang ngeliat, kok dia bisa di belakang Brimob lagi chaos, terus dia bisa bikin konten. Nah, yang mereka nggak tahu mungkin ya aku karena jurnalis aku tahu kapan masuknya, kapan harus stop, kayak gitu. Aku kira intel loh bang. Waktu itu bener. Karena berani di depan Brimob loh kayak gitu-gitu. Waktu itu rame sih ada yang DM karena aku waktu itu ada ngeposting foto di depan tahanan-tahanan narkotika. Aku berdiri tuh pakai jaket. Itu banyak tuh yang DM, cepu ya, intel ya, kayak gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Oh, jadi mereka nggak tahu latar belakangnya sama wartawan. Nggak tahu, karena aku udah aktif di konten kan. Tapi ada juga yang bilang dulu aku ojol. Iya, aku juga sempet nyangkanya ojol juga. Ojol karena aku sengaja bikin konten di mana ada ojol. Kalau dulu tuh memang kayak aku tuh, misalkan ketika di lampu merah, sampingku ada ojol, aku lagi atau kalau enggak aku main ke pangkalan ojol, mereka lagi ngumpul, aku sengaja bikin konten di situ. Dan itu ada tujuannya tuh, Matt. Apa? Engagement. Karena ketika kita masukin teman-teman ojol, ada kemungkinan temannya mereka kenal, mereka akan masukin tuh upload di grup. Mereka kan punya grup WA. Iya, cabang-cabang. Ada muka lo nih di sini. Secara nggak langsung dia ikut mempromosikan akun media sosial aku saat itu. Sebenarnya itu strateginya ke sana. Apa sih video yang bikin Bang Jenda waktu itu? Wah, follower langsung naik. Sebenarnya awal yang paling, jadi aku udah bikin konten, tapi nggak langsung naik kan. Nah, yang bikin naik itu waktu aku bikin parodi audisi ajang pencarian bakat musik. Ada salah satu kontestannya Gia Indrawari. Nah, aku bikin lagunya dia waktu audisi, tapi di lampu merah aku nyanyi. I'm jealous. I'm jealous. I am so stressed. Big down like a down yang gitu kan? Kok agak lain ya liriknya. Pokoknya saat itu kayak gitu. Iya. Dan itu rame, viral, terus dipanggil sama RCTI.
Oh, wow. Diketemuin sama Gea itu tambah naik lagi. Bang Jenda bikin usaha juga kan ya? Sekarang yang lagi aku coba jalanin itu aku ya partner sih. Partneran. Bikin warung kopi Medan. Warung kopi Medan. Nice. Di mana? Di jalan mana? Di Jalan Ciputat Raya. Oh, Pokoknya Ciputat. kalau dari Lebak Bulus mau ke arah Ciputat di dekat situ Gintung tuh di Jalan Ciputat Raya ada foto mukaku besar warung kopi Medan di situ. Nah, abang juga kan di konten biasanya suka ngasih quotes kan. Ya, abang bisa gak ngasih quotes nih bang untuk netizen? Kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini abangku gitu loh. Aku akan ngasih kata-kata hari ini yang akan berlaku di sepanjang tahun, sepanjang masa dan sepanjang hidupmu ini akan tetap berlaku. Wow. Eksklusif. Kameranya kan kesini. Oh, iya. Kameranya kesini. Aku lagi ngomong. Masa aku lagi ngomong kabarnya dibuang ke tembok. Sini. Oh, kesana. Oke, kata-kata buat kalian. Dari setiap berhasilmu ada doa ibumu di situ. Wah. Luar biasa. Memang semua ini adalah berkat ibu ya. Berkat ibu. Kalau kata seniorku Bang Cacing dari Medan. Bang Cacing. Anak Serapino Medan ada. Oh, Bang Cacing. Ketika kamu mendapat keberhasilan hari ini, ada salah satu doa ibumu yang dikabulkan. Oke, terima kasih podcast Nostalgia untuk hari ini, teman-teman semuanya. Thank you Bang Jenda. Thank you, Nanti kita Ramet. nyalakan lagi Nyalakan lagi. Detektif Agus. Jangan.